Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Rekan-rekan, pada malam hari ini saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim SUS. Tim SUS dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim SUS ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim SUS, ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Ya. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan adalah dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus, ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J, ya, di rumah dinas Kadipropam Polri. Ya, dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS, ya, diduga melakukan pelanggaran, ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim SUS kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Ya, apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi. Ya, tentu banyak pertanyaan dari publik mengenai press release yang disampaikan oleh Kadifhumas Polri, ya, pada malam hari tadi, di mana menyatakan Irjen Verdi Sambo diperiksa di Makobrimob terkait dengan pelanggaran kode etik, katanya. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami ucapkan selamat pagi semuanya kepada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas RI, Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kami melihat wajah bersilaturahmi pagi ini dengan ketiga orang narasumber sehat walafiat adanya, ya. Terima kasih waktunya. Ya, Bapak-Bapak, kami akan ajak Anda dan juga pemirsa terlebih dahulu untuk melihat bagaimanakah situasi pagi ini di Barreskrim Polri. Adakah update mengenai hal ini? Sudah ada rekan kami Fahada Indi di sana. Indi, silakan dengan laporan Anda, Indi. Iya, selamat pagi Maria Segaf. Ini untuk pagi hari ini memang kami belum mendapatkan update karena update mengenai kasus yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat ini telah disampaikan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, tepatnya ini pada malam tadi sekitar pukul 11 malam. Ada sejumlah hal yang disampaikan, terutama ini yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi pada hari Sabtu kemarin, yakni malam tadi dari Kadifhumas Mabes Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo, sudah mengatakan
menyatakan bahwa saat ini Irjen Pol Verdi Sambo sudah berada di Makobrimob Kelapa II Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena ini berdasarkan bentukan tim dari Kapolri, yakni ada 2 tim yang saat ini sudah dibentuk untuk menangani 2 hal yang berbeda, yakni ada Irsus dan juga tim sus. Untuk Irsus atau Inspektorat Khusus ini sengaja untuk dibentuk untuk mengungkap adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait dengan ketidakprofesionalan sejumlah pihak dalam melakukan olah TKP pada saat penembakan terhadap Brigadir Yosua terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara untuk tim sus seperti yang kita sudah tahu sudah bekerja beberapa pekan ini untuk mengungkap secara ilmiah sebenarnya apa ini yang terjadi dan seperti apa pembuktian-pembuktian terhadap tewasnya Brigadir Yosua yang terjadi ini di 8 Juli yang lalu. Nah, berdasarkan hal itu, Irsus atau Inspektorat Khusus dari Polri ini yang telah dibentuk akhirnya mengungkapkan bahwa ia saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Irjen Verdi Sambo. Tadi malam pun dari pihak kepolisian ini menyatakan memang kemarin ini sebelumnya ini Maria dan juga pemirsa dari di Barreskrim Polri ini pada Sabtu siang kemarin memang terlihat adanya sejumlah anggota Brimob yang mendatangi Barreskrim Mabes Polri. Namun anggota Brimob tersebut kemudian keluar 5 jam setelah mereka ini berada di gedung ini dan hal itu menimbulkan pertanyaan begitu apa yang sebenarnya dilakukan. Nah, dari pihak Humas sendiri mengatakan bahwa hal itu adanya kedatangan anggota Brimob ke Barreskrim Mabes Polri adalah dalam rangka penebalan pengamanan begitu. Nah, untuk Irjen Verdi Sambo sendiri memang dikatakan tidak ada penangkapan atau tidak ada proses penahanan yang dilakukan terhadapnya. Namun ia memang dikonfirmasi ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yakni di Makobrimob Kelapa II Depok yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yakni atas ketidakprofesionalan dalam melakukan olah TKP. Nah, selain itu pihak Irsus sendiri juga sudah memeriksa 10 saksi dan akhirnya memeriksa terhadap Irjen Verdi Sambo. Kita masih tunggu hari ini kira-kira ada update apa dari pihak Barreskrim Polri mengenai babak baru ini dari kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Maria. Ya, terima kasih Pak Dandi. Laporannya tadi paling tidak meround up ya, merangkum beberapa kejadian yang terjadi sejak hari kemarin siang hingga malam hari. Kalau gitu kita langsung bahas. Bapak-bapak semuanya saya mau ke Kompolnas terlebih dahulu. Pak Wahyu, mungkin pertanyaan awalnya Pak Wahyu, sudah tepatkah kemudian langkah dari Polri ini pertama melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo di Makobrimob? Terima kasih Mbak Maria, Mas Fadil. Jadi ini memang tepat sekali ya setelah ada pencopotan kemudian langsung dengan kebijakan-kebijakan aktivitas dilakukan oleh Polri dengan sangat tepat dan menurut saya ini tepat kan begini. Ini perlu kami sampaikan posisi Kompolnas. Dalam tim sus itu Kompolnas memang dilibatkan sebagai pengawas di dalam. Tetapi dalam Irsus itu Kompolnas sudah sejak lama menjadi partnernya karena Irsus itu ada di dalam Irwasum dan Irwasum merupakan mitra dari Kompolnas. Jadi dua-duanya kita ngawasi semua. Hanya bedanya dalam tim sus Kompolnas dilibatkan langsung. Nah, kemudian mengenai Irjen Verdi Sambo yang sudah sekarang di dalam ditempatkan istilahnya di dalam tempat khusus ya, orang boleh bilang itu tahanan atau tapi yang pasti tempat khusus ini memang dibuat untuk melokalisir seseorang yang sedang diperiksa dengan tujuan agar tidak bisa melakukan dengan pihak luar. Karena kalau masih di luar, dia bisa komunikasi dengan pihak luar, bisa menghilangkan barang bukti, bisa mempengaruhi orang luar. Tapi begitu sudah diisolasir, yang tadinya yang 4 orang, sekarang ditambah lagi dengan ini langsung artinya ada potensi itu Pak Wahyu, maaf. Artinya Irsus melihat perlu adanya pendalaman di mana jangan sampai Pak Verdi Sambo ini sempat komunikasi dengan pihak luar. Dan cara melokalisir itu dalam konteks mengenai sidang kode etik adalah dengan menempatkan pada tempat khusus. Tempat khusus itu bisa saja di tahanan, bisa saja di tempat ruangan kantor, bisa saja. Okay. Ya. Gimana, Pak? Pak Wahyu, izin bertanya Pak Wahyu. Kalau Inspektorat Khusus Irsus ini perlu adakah status yang disandang oleh terperiksa, Pak?
Jadi begini Mas, di dalam organisasi Irwasum itu ada Irwil dan Irsus. Irwil ini dia membidangi wilayah, ada lagi Irbid. Irbid itu membidangi bidang, misalkan bidang anggaran dan bidang apa. Kalau Irwil itu misalkan wilayah Sumatera, wilayah Jawa, sebagainya. Ada lagi Irsus. Irsus ini ada pejabatnya, pangkatnya pejabat brigjen, tapi Irsus ini di bawahnya Irwasum bintang 3 untuk hal yang khusus. Misalkan tahu-tahu ada berita yang baru saja ya, saya pernah ke Kaltara ada penyelundupan, Irsus datang. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang insidental yang butuh pengawalan khusus ya. Irsus bicara mengenai tindak pidana, disiplin dan tindak etik. Nah, nanti ketika masuk ke pidana, maka akan ditangani oleh tim sus yang dibentuk Kapolri ini, di mana Kompolnas juga mengawasi. Ya. Terus saya sampaikan, saya sempat komunikasi dengan Ketua Kompolnas, Pak Mahfud MD, yang juga beliau juga Menko Polhukam. Beliau mengatakan sidang etik dan sidang pidana bisa berjalan bersama-sama. Hanya masalahnya kalau sidang pidana, kalau pidana kan prosesnya bisa lama karena misalkan nanti dinyatakan sebagai tersangka, kemudian di pengadilan diputuskan kan masih ada banding, ada kasasi, proses lama. Tetapi sidang etik hanya dilakukan oleh internal organisasi, sehingga institusi ini bisa melakukan segera cepat untuk nanti, andai kata memang ada, tadi kan sudah disebut salah satu yang disangkakan dugaannya adalah mengenai tidak profesional dalam yaitu pelanggaran prosedur. Kalau itu diputuskan maka etik bisa memutuskan dan etik itu bisa memberikan rekomendasi, apakah rekomendasinya nanti demosi atau rekomendasinya skos atau demosinya PTDH, itu nanti sidang di KEPP, Komisi Etik dan Profesi Polri. Jadi ini proses jalan dan pesannya Pak Mahfud saya sampaikan juga di sini, beliau sampaikan ke kami Kompolnas agar konsisten dengan arahan dan perintah Presiden. Itu pesan beliau, sehingga kami diminta untuk mengawal ini terus dan gerak cepat dari Kapolri ini agar kita support bersama-sama. Ya. Baik, Pak Wahyu, sebelum saya ke Pak Sugeng Teguh juga dan Pak Arsul, ada penjagaan ketat dari Brimob, ya. Lalu juga sebetulnya kan kalau pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri, ya kan bukan Pak Irjen Sambo lah, sejak lembaga negara, lembaga penegak hukum ini berdiri kan pasti kan sudah berjalan juga lah ya yang namanya pemeriksaan-pemeriksaan internal seperti ini bila mana ditemukan adanya oknum-oknum polisi nakal gitu misalnya kan. Tapi apa harus dibawa ke Makobrimob, Pak, gitu loh? Atau ini karena memang karena Irjen Verdi Sambo gitu jadi makanya harus dibawa, terus ada pengamanan ketat juga di Barreskrim gitu, Pak. Ada apa sih, Pak? Pengen tahu, Pak. Ini tadi malam kami sempat komunikasi dengan Kabarreskrim. Karena ini kan kewenangan awal di Kabarreskrim. Penjelasannya memang Brimob datang di Mabes Polri itu atas permintaan Kabarreskrim dan sudah dibenarkan juga oleh Kadif Humas. Mengapa perlu begini yang oleh Pak Mahfud disebut sebagai ini psikopolitis? Memang semua orang di mata hukum sama, tetapi posisi Pak Verdi Sambo ini kan mantan Kadif Propam, mantan pejabat utama yang masih punya pengaruh kuat di Polri. Tentu Pak Verdi juga punya orang-orang yang loyal. Maka untuk keamanan dan untuk agar proses ini lancar diperlukan nama Patsus, patroli khusus. Itulah kemudian teman-teman Brimob diundang. Nah, lalu mengapa ditempatkan di Brimob? Ini tentu pertimbangan dari pihak tim kode etik ya dari Irsus. Tentu sudah ada pertimbangan tertentu agar tempat isolasinya ini juga steril sehingga ketika melakukan pemeriksaan juga lebih mudah dan di Brimob kan penjaganya lebih ketat, lebih bisa diawasi. Nah, tetapi jaminan transparan dari Polri kemarin sudah ada Pak Mahfud sudah menegaskan ada jaminan itu dan Pak Mahfud sudah komunikasi dengan Pak Kapolri bahwa jaminan transparan dan akuntabel itu akan tetap dipegang karena itu memang perintah Presiden. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan, Mas ya. Ya, oke. Pak Sugeng, mungkin sedikit Pak Sugeng menanggapi hal ini, Pak Sugeng. Nampaknya ada penebalan pengamanan, kemudian ada perlakuan khusus mengenai hal ini. Respon Anda? Ya, itu betul penebalan keamanan itu benar, ya. Dan ingat, kemarin kan ada juga 4 orang yang dalam proses pemeriksaan Irsus ditahan di Mabes Polri. Tidak ada penebalan keamanan, ya kan? Tidak ada penebalan keamanan. Saat ini ada penebalan keamanan dan yang melakukan itu adalah kesatuan elit.
Artinya kalau saya membaca itu ada satu potensi gangguan, ya, gangguan atau ancaman terhadap proses yang sedang dilakukan oleh Irsus maupun oleh tim sus, ya. Dan saya mendengar memang ada upaya-upaya yang mengganggu terhadap upaya tersebut dari orang atau kelompok-kelompok tertentu. Saya mendengar itu, ya. Oleh karena Di itu internal adalah juga wajar. begitu, Pak Sugeng, mohon izin. Kenapa? Kenapa? Di internal Polri juga, Pak? Iya, saya dengar begitu. Saya mendengar, ya, saya tidak mau sebutkan karena saya mendengar informasi seperti itu dan diindikasikan dengan pengerahan Brimob untuk mengamankan. Ketika ditaruh di Brimob kan, Brimob itu memang punya standar pengamanan khusus, ya. Dan saya mendukung ya upaya Pak Ferdi Sambo ini dilokalisir. Ini mendukung supaya tidak ada yang mengganggu. Ini adalah upaya yang serius, ya, dari Polri, harus serius seperti ini, bahkan harus kalau bisa mengungkap, ya, lebih cepat. Tadi juga dikatakan mengenai bahwa kode etik bisa dijalankan lebih dulu. Menurut saya, iya. Kode etiknya sudah jelas itu, ya. Ada beberapa ketentuan yang berpotensi dilanggar, yaitu bahwa pada beberapa orang ini tidak profesional, tidak proporsional, ya, kemudian tidak prosedural, kemudian dia menjalankan perintah harusnya sesuai undang-undang, tapi terpengaruh karena permintaan atasan, permintaan sesama anggota atau kepentingan lain, ya, kemudian menghilangkan barang bukti. Ini banyak pelanggarannya. Jadi harus segera nih diproses nih, ya, diproses. Sejauh ini paling tidak langkahnya sudah tepat, ya, Pak Sugeng, ya. Nanti saya juga ingin minta komentar ke Pak Arsul Sani. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak-bapak. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda, pemirsa.